Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdi Yoga Perdana dengan NIM C241900091 dari kelompok 1. Jadi pada praktikum mata kuliah biologi populasi ikan kali ini, saya akan menjelaskan tentang polimerase chain reaction atau PCR. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita lanjut aja. Jadi, nah ini apa sih PCR itu? Nah di sini nih ada mesin PCR namanya. Ini termasuk dalam real time PCR. Nah, jadi PCR itu merupakan metode atau analisis molekuler yang dapat digunakan dalam menggandakan untaian DNA menjadi beberapa untaian menggunakan primer dalam waktu yang ditentukan gitu. Jadi PCR ini kita itu menggandakan DNA yang aslinya gitu. Jadi proses penggandaan DNA ini tidak terlepas dari penggunaan enzim dan menggunakan primer yang digunakan pada prosesnya. Nah, jadi enzim ini itu dan primer ini sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap keberhasilan DNA sebagai target. Oke, selanjutnya, apa sih tujuan dari PCR itu? Jadi PCR ini dilakukan untuk memperoleh salinan DNA. Jadi ini hanya salinan dari DNA dari yang aslinya dengan kualitas yang baik sehingga dapat dijadikan bahan analisis untuk amplifikasi selanjutnya. Jadi teknik PCR ini dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Oke, ini dari pendapat dari Sanatang et al. Tahun 2020. Selanjutnya, apa sih kelebihan dari teknik PCR itu? Jadi kelebihan teknik PCR atau penggandaan DNA ini yang pertama adalah kualitasnya. Kualitas dari salinan DNA yang dihasilkan ini terbilang dengan kualitas yang baik. Lalu kedua ini simple atau cara penggunaannya itu efisien dan mudah. Lalu ekonomis, jadi PCR ini tidak memerlukan banyak biaya yang mahal, jadi lebih cenderung murah gitu. Terus yang keempat adalah ini efektif, dapat mengamplifikasi DNA yang banyak dalam waktu yang singkat. Jadi dapat menggandakan bisa jutaan DNA dalam hanya waktu 1 jam gitu dengan teknik PCR. Selanjutnya bahan apa saja sih yang diperlukan dalam PCR itu? Nah yang pertama ini ada H2O atau air sebanyak 4,5 mikroliter. Selanjutnya ini adalah TAQ atau TAP ini sebanyak 12,5 mikroliter. Dan yang ketiga adalah primer. Nah ini primer itu sangat penting dalam proses PCR ini, diperlukan sebanyak 1,5 mikroliter. Primer ini digunakan untuk membatasi fragmen DNA yang diamplifikasi ini menurut Satyarthi et al. 2017. Nah, selanjutnya gimana sih prosedur dalam melakukan PCR itu? Jadi ada beberapa prosedur yang harus kita ikuti dan harus diperhatikan baik-baik supaya proses PCR ini dapat menghasilkan suatu penggandaan DNA yang baik. Jadi yang pertama itu kita menggunakan 3 pipet dengan dosis yang berbeda yaitu 200, 100, dan 100 mikroliter. Selanjutnya primer dan H2O yang disentrifus sebanyak 14.000 gram selama 5 detik. Setelah itu kita melakukan pengenceran primer, jadi primernya diencerkan. Nah setelah pengenceran primer, selanjutnya kita memvortex selama 1,5 menit menggunakan alat vortex. Selanjutnya mensentrifus lagi dengan kecepatan 14.000 selama 5 detik. Selanjutnya kita memasukkan dari bahan tersebut yang sudah disentrifus tadi ke dalam tub 0,5 ml. Nah setelah itu kita memasukkan sampelnya, lalu mensentrifus lagi selama 5 detik dan memastikan tidak ada gelembung. Kenapa? Karena kalau ada gelembung bisa saja prosesnya gagal. Jadi penggandaan DNA yang dihasilkan itu kurang baik kualitasnya. Lalu setelah itu menyesuaikan suhunya. Oke, ada beberapa tahapan atau lebih tepatnya ada 3 tahapan dalam melakukan proses PCR. Yang pertama itu adalah denaturasi. Jadi denaturasi ini merupakan pemisahan rantai DNA yang menjadi ikatan tunggal. Seperti kita tahu DNA itu kan double helix yang memiliki ikatan ganda. Jadi pada proses denaturasi ini kita memisahkan rantai DNA tersebut menjadi ikatan yang tunggal atau single helix. Lalu yang kedua ini adalah ada annealing, yaitu menempelkan primer ke template DNA. Dan yang ketiga adalah elongasi. Elongasi itu sesuai dengan namanya itu kita melakukan proses pemanjangan primer. Oke. Nah selanjutnya ini adalah tipe-tipe PCR yang ada di dunia ini yang dipakai ya. Yang pertama adalah real time PCR. Nah ini bentuknya seperti itu. Lalu ada RT-PCR, lalu ada multiplex PCR, lalu ada PCR ELISA, lalu ada nested PCR, dan yang terakhir adalah touchdown PCR. Nah analisa yang digunakan oleh alat masing-masing ini memiliki hasil yang berbeda-beda gitu. Jadi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah ini daftar pusaka yang saya gunakan pada PowerPoint kali ini yang saya gunakan untuk menjelaskan. Ada dari Aris, ada dari Parisi, Sanatang, Satyarthi, Syafaruddin, dan Wasdani. Oke, jadi itu saja penjelasan saya mengenai PCR. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.